Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fuad Zaki dengan NPM 411821912569. Saya akan mempresentasikan ilmu faal dengan materi energi sistem. Yang pertama-tama untuk dosen pengampu Ibu Ariadwah Hakiyah dan Ibu Bapak Dani Nur Riyadi. Saya izin menyampaikan presentasi saya. Yang pertama itu ada energi sistem energi tubuh, sumber proses ATP, aplikasi di dalam olahraga. Yang pertama itu apa itu energi sistem? Energi sistem adalah sistem tubuh yang menghasilkan energi agar manusia bisa bergerak, bernapas, berpikir, berlari, melompat, merangkak, mengangkat beban, sampai berolahraga. Energi yang digunakan tubuh berasal dari makanan. Yang pertama itu ada karbohidrat, sumber energi utama untuk aktivitas intensitas rendah hingga tinggi. Yang kedua itu ada lemak, sumber energi utama untuk aktivitas intensitas mudah, rendah, dan durasi lama. Yang ketiga itu ada protein, berperan dalam perbaikan jaringan dan dapat digunakan sebagai energi diperlukan. ATP. Semua zat gizi tersebut diubah menjadi ATP, adenosine triphosphate. ATP adalah mata uang energi tubuh manusia. Tanpa ATP kita tidak akan ada otot, jantung tidak bisa berdetak, paru-paru tidak bisa bernapas, saraf tidak akan bekerja. Inti penting, tubuh menyimpan ATP sangat sedikit sehingga ATP harus diproduksi ulang setiap saat melalui sistem energi yang berbeda sesuai intensitas dan durasi aktivitas. Selanjutnya itu ada sistem energi tubuh. ATP-PC, sistem fosgen. ATP sistem energi itu ada ATP fosgen, ATP fossekretif PC, sumber energi utama. Cara kerjanya itu ada ATP dan PC sudah tersimpan di otot, digunakan langsung. ATP produksi sangat cepat, alakat. Durasi itu 0 sampai 10 detik. Sprint, contoh aktivitasnya itu ada sprint 10 sampai 30 menit, angkat beban maksimal loncat tinggi. Yang kedua itu ada gilo, yang kedua itu ada giloksida anaerobik, karbohidrat, glukosa atau glikogen. Pemecah glukosa tanpa oksigen, cepat laktat. Durasinya itu 10 sampai 2 menit, 10 detik sampai 2 menit, lari 200 meter sampai 800 meter, repetisi dengan beban sedang, latihan interval intensitas, intens, oksidatif, aerobik, karbohidrat, lemak dan protein, pemecat zat gizi dengan oksigen di mitokondria. ATP produksi itu lebih lambat tapi efisien. Durasi itu 2 menit sampai berjam-jam. Lari jarak jauh, bersepeda, renang, olahraga, endurance. Alur produksi energi menjadi ATP, yaitu ada makanan, karbohidrat, lemak, dan protein. Lanjut ke pencernaan, penyerapan, dipecah menjadi molekul sederhana, glukosa, asam, lemak, asam, dan amino. Yang selanjutnya itu ke darah, zat gizi diangkut ke tubuh termasuk otot. Selanjutnya ada sel mitokondria, energi factory, sistem zat diolah melalui sistem energi untuk menghasilkan ATP. Penerapan praktisnya itu ada dipahami kebutuhan energi sesuai cabang olahraga, latihan spesifik sistem energi untuk meningkatkan performa, nutrisi tepat untuk mendukung produksi ATP, recovery optimal agar sistem energi selalu siap. Selanjutnya itu ada ATP digunakan untuk selanjutnya ada faktor pengampuran produksi ATP, asupan gizi, karbon, lemak, protein, kebugaran, VO2, max, kekuatan daya tahan, intensitas durasi latihan semakin tinggi, lama, sistem energi berbeda-beda akan bekerja. Istirahat dan recovery, tidur, pemulihan, manajemen stres. Umur, jenis kelamin dan gerak.
dan jenis kelamin dan genetik, lingkungan suhu, ketinggi ketinggian kelembapan. Lanjut ke slide kedua. Tuh, lanjut, apa itu ATP? ATP ada Adhesion Trampase adalah molekul energi utama untuk digunakan oleh sel terutama sel otot untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh. Struktur ATP, adein ribosa, tiga digunakan fosfat. OP honorer sama dengan energi. ATP, adesin, trampase, ATP, adhesion triplet ke ADP, PI sama dengan ke energi. ATP, ADP, PI energi, energi yang dilepaskan dari pemecahan ATP yang digunakan tubuh untuk berbagai aktivitas. Energi dari ATP digunakan untuk menggerakkan otot saat beraktivitas, berlatih atau bertanding. Pergerakan tubuh, semua gerak dari berjalan hingga berlari cepat. Proses metabolisme, sintesis protein, trifosfat, dan pembelahan sel, kerja organ, memompa darah, jantung, bernapas, otot, dan fungsi lainnya. Poin kunci ATP adalah sumber energi. Seluruh aktivitas digunakan untuk persediaan ATP. Digunakan secara instan. ATP digunakan dalam banyak energi seharusnya diproduksi ulang setiap saat. Diproduksi terus-menerus melalui sistem energi, fosfat, ATP, PC, glukosa aerobik, dan oksidasi aerobik. Menentukan performa semakin efisien, produksi ATP semakin baik dengan daya tahan, kekuatan, dan kecepatan seorang atlet. Pentingnya untuk latihan recovery, latihan meningkatkan kemampuan tubuh memproduksi ATP secara cepat dan efisien, serta mempercepat pemulihan. Contoh aktivitas yang dibutuhkan ATP adalah sprint, squat, push up, lompat, menendang bola, dan melempar. Selanjutnya itu ada, oke, banyak ya. Yang ketiga itu ada tubuh memilih tiga sistem energi utama. Tiga sistem energi bekerja bersama untuk membentuk ATP atau adhesion triphosphate. Tubuh manusia memiliki tiga sistem energi utama pembentukan ATP. Ketiganya tidak bekerja bergantian total, tetapi bekerja bersamaan dengan kontribusi yang berbeda tergantung pada intensitas, durasi, dan kebutuhan energi satu ini. Yang A, ATP, PC System, Postchagen System, energi sangat baik, sangat cepat, 0 sampai 10 detik, menggunakan ATP yang sudah tersedia dalam otot dan Postgaten atau PC untuk memproduksi ATP dengan sangat cepat tanpa membutuhkan oksigen. ATP, PC, ATP plus CR atau kreatin, ATP energi. Sumber energi yang ciri-ciri itu sumber energi yang paling cepat, kapasitas kecil, hanya bertahan 6 sampai 10 detik, tidak menggunakan oksigen, tidak menghasilkan asam laktat. Contoh aktivitasnya itu sprint 10 sampai 30 menit, lompat eksplosif, angkat beban maksimal, tolakan start pada lari, pukulan keras pada bela diri. Waktu itu 0 sampai 10 detik maksimal, intensitasnya itu maksimal, sumbernya itu ATP dan foskreditin. Lokasinya itu otot sarkoplasma. Selanjutnya itu yang B, gelo glocolitic sistem aerobik sistem energi cepat menengah menghasilkan ATP pemecah karbohidrat, glukosa tanpa oksigen. Proses ini menghasilkan asam laknat sebagai hasil samping. Cara kerja itu glukosa, simpan atau darah. ATP energi, asam laknat baik produk. Cepat tetapi lebih lambat dari ATP-PC. Kapasitas sedang, durasi 10 detik sampai 2 menit. Tidak menggunakan oksigen, menghasilkan laknat, kelelahan otot. Contoh aktivitas itu lari 100 sampai 400 meter. Latihan interval, intensitas tinggi, sirkuit training, renang, sprint 50 sampai 100 meter. Olahraga
beregu intensitas tinggi. Waktunya itu 10 detik sampai 2 menit. Intensitasnya itu tinggi, sumber itu ke karbohidrat, glukosa. Lokasinya itu otot, sarkosplasma. Yang selanjutnya itu C. Oxidative system, aerobic system. Energi tahan lama 2 menit berjam-jam menghasilkan ATP menggunakan oksigen untuk memecah karbohidrat, lemak, protein. Proses ini terjadi di mitokondria sel. Karbohidrat, glukosa, lemak, asam, lemak, protein, amino, asid. Mitokondria, oksigen atau ATP. Ciri-ciri ciri-ciri itu paling lambat tetapi paling tahan lama. Kapasitas sangat besar, durasi 2 menit hingga berjam-jam. Menggunakan oksigen tidak menghasilkan asam laknat. Contoh aktivitas, lari jarak jauh, bersepeda jarak jauh, renang jarak jauh, mendaki gunung, jalan cepat, hingga hiking. Waktunya itu 2 menit hingga berjam-jam, intensitasnya itu rendah sampai sedang. Sumbernya itu karbohidrat, lemak, dan protein atau O2. eh, Protein dan O2 maksudnya. Lokasi itu mitokondria, sel atau otot. Perbandingan ketiga sistem energi, aspek kecepatan, durasi, sumber utama, oksigen, asam laknat, kapasitas energi. ATP-nya itu ada sangat cepat, 0 sampai 10 detik. ATP frekuensis tidak ada, tidak. Contoh perbandingan energinya. Faktor yang membedakan kontribusi sistem energi. Jadi ini inti pentingnya itu ketiga sistem energi bekerja bersama pada aktivitas nyata. Tubuh menggunakan kombinasi ketiganya sesuai dengan tuntutan aktivitas. Ingat, tidak ada sistem energi yang bekerja sendiri. Semua sistem saling mendukung. Untuk menghasilkan ATP yang dibutuhkan, tubuh agar tetap bergerak, berlatih, dan berprestasi. Oke, selanjutnya next. Yang keempat itu ada ATP-PC sistem, Pohagen atau sistem energi tercepat tubuh. Pengertian ATP, pengertiannya itu ada ATP PC. Nah, ini tadi udah kita bahas. Disebut juga ATP PC atau energi sistem. ATP yang tersedia di otot itu ada ATP, ada PCR atau fosforutin, kreatin fosfat tersimpan di otot atau energi instan. Selanjutnya itu ada mengapa sistem ini paling cepat. ATP sudah tersedia di otot, tidak perlu dibuat dulu. Reaksi kimia sederhana dan langsung, tidak memerlukan oksigen, digunakan langsung untuk kontraksi otot eksplosif. Selanjutnya cara kerjanya itu sangat cepat dan langsung digunakan otot. Oke. Yang pertama itu ATP tersimpan di otot. PCR itu post-kreatin, enzim kreatin kinase atau ATP menjadi energi, Kira itu menjadi kreatin. PCR mendorong gugus fosfat ke ADP untuk membentuk ATP secara cepat. Proses ini terjadi dalam otot berlangsung tanpa bantuan oksigen. Durasi dominan 0 sampai 10 detik. Durasi dominan ini bersekitar 0 sampai 10 detik. Kayak tadi ada aktivitasnya deh kayak sprint, vertical jump, smash volley, start tenang, angkat beban maksimal. Sudah dibahas. Menyediakan energi untuk aktivitas kontribusi energi, menyediakan energi dalam waktu singkat 0 sampai 60 detik. Nah, ini 10 detik habis ya. Lanjut, tadi juga pacar diisi kembali bicara topik serat istirahat. Oke. Perbandingan sistem energinya tadi ATP PCR tidak on. Jadi kita bahas semua ini. Lanjut slide selanjutnya. Cara kerja ATP-PC sistem. Sistem energi tercepat untuk aktivitas maksimal jangka sangat pendek. Saya cek dulu.
Kayak apa itu sistem? Oke. Si- Sistem energi cepat untuk digunakan untuk tenaga maksimal dalam waktu yang sangat singkat 0 sampai 10 detik tanpa memerlukan oksigen aerobik, anaerobik atletik. Reaksi kimia dalam otot itu di otot terdapat cadangan POS atau PCR, PCR, ADP, ATP, kreatin. PCR memberikan filsafat pi ke ADP lalu membentuk ATP baru. Mengapa hanya bertahan singkat? Tenaga bisa keluar sangat eksplosif, namun jumlah PCR dalam otot sangat terbatas. Simpannya sedikit, PCR banyak, cukup untuk 6 sampai 10 detik. Aktivitas maksimal habis cepat, PCR akan cepat habis saat bekerja intensif tinggi, tidak menghasilkan ATP terus-menerus. Sistem ini tidak berkelanjutan untuk durasi lama. Oke, cara kerja ATP-PC ini contohnya tadi kayak polis, mesh, spike, cut, lari sprint, kreatin. Oke. Lanjut kita ke glycolysis system aerobik. Glukosis sistem energi cepat menengah tanpa oksigen di awal aktivitas. Oke. Setelah TPPC mulai habis, tubuh beralih mendominan ke tadi gue bahas yang tadi nih. Dari makanan yang direncanakan disimpan sebagai glukosa dalam darah. Glikogen otot, cadangan karbohidrat yang tersimpan di dalam otot sebagai oksigen. Glikogen. Tidak membutuhkan oksigen di awal, walaupun saat durasi lebih lama, tubuh tetap akan mulai membutuhkan oksigen secara glukosa darah atau glukogen otot. Glukosis di sitoplasma otot. Prifosfat atau laknat H+H+ ATP energi terjadi cepat tanpa oksigen menghasilkan ATP dengan cara memecahkan karbohidrat menjadi privat atau menjadi laknat. Durasi dominannya itu 0 sampai 10 sampai 2. Nah, ini dominan energi ya. Dari 0 detik, 10 detik sudah menguning dan hijau di 2 sampai 3 menit. Sistem dominan pada aktivitas intensitas tinggi yang hingga 2 sampai 3 menit. Oke, itu contoh aktivitasnya seperti sprint 200, yang 400, atau hit, sirkuit training, set squat, 15 repetisi, ronde tinju, bisa sampai 13 ronde, rally panjang, badminton, perbandingan sistem energi. Oke, perbandingannya ini yang tadi ATP kalau kita aerobik yang 2 sampai 3 menit, karbohidrat lemak, protein ya, kebutuhan oksigennya ya. Kecepatan ATP lebih lambat, lari jarak jauhnya bersepeda renang, contoh aktivitasnya. Oke, faktor yang mempengaruhinya itu ada intensitas aktivitas semakin tinggi, intensitas semakin besar, peran sistem glukotik, durasi aktivitas optimal pada durasi 10 detik hingga 2 sampai 3 menit. Ketersediaan glukogen otot semakin banyak, glukogen semakin baik, produksi ATP, nutrisinya itu asupan karbohidrat yang cukup penting untuk menjaga cadangan glukogen. Selanjutnya itu 7 kelaknat dan rasa panas pada otot. Oke, selanjutnya saat tubuh melakukan aktivitas intensitas tinggi dengan waktu sedang 10 sampai 2 sampai 3 menit. Proses terbentuknya laknat, glukosa dari makanan, glukogen otot, glukosis di sitoplasma otot, prifosfat, laknat, laktate, ATP energi saat oksigen terbatas, prifosfat tidak masuk mitokondria, tetapi diubah menjadi laknat agar glukosis tetap berjalan dan energi ATP tetap dihasilkan. Produksi hasil
Hasil glukosis aerobik yaitu ada sumber energi, ATP atau prefosfat, hasil antara dari pemecahan glukosa, produksi sampingan yang menyebabkan otot terasa panas ketika menumpuk. Mengapa otot terasa panas? Akumulasi laknat dan ion H plus menurunkan pH otot, merangsang repotor nyeri, turning, sensation, hasil menyebabkan otot terasa lelah, tegang, dan terbakar. Rasa panas bukan berarti otot rusak, tapi tandanya bahwa otot bekerja sangat keras dan butuh pemulihan. Contoh aktivitasnya itu ada sprint, sprint ototnya untuk otot kaki, perut, latihan interval, intensitas tinggi, repetisi tinggi yang hingga 8 sampai 15 repetisi, HIIT atau high intensity interval training, circuit training atau intensitas tinggi, rowing intensitas tinggi, relay panjang atau badminton set panjang atau bisa dikenal ya. Laknat pemulihan. Laknat dapat digunakan kembali sebagai sumber energi setelah aktivitas berhenti dikonversi sebagai menjadi pyruvate. Ini recovery-nya. Pemulihan aktivitas recovery membantu percepatan laknat, nutrisi, karbohidrat setelah latihan membantu mengisi ulang glukogen dan mempercepat pemulihan. Ringkasannya itu dari akan terasa panasnya itu pada sistem glukosa dipecah menjadi energi tanpa oksigen. Produksi hasilnya ATP, prefosfat, dan laknatnya dan intensitas tinggi laknat meningkat dan menyebabkan rasa panas pada otot. Dominasi terjadi pada 10 sampai 2 atau 3 menit aktivitas saat intensitas tinggi. Contoh sprint, panjang, latihan, interval, repetisi tinggi, HIIT, sirkuit training, dan lain-lainnya. Lanjut. Yang sembilan. Oxidative sistem aerobik sistem ada energi aerobik untuk menjadi jangka panjang. Disebut juga aerobik energi sistem ini menjadi sistem energi menggunakan menghasilkan ATP berkelanjutan sistem ini bekerja pada intensitas rendah hingga sedang tetapi untuk durasi yang lama lebih dari 3 menit. Mekanisme bekerja itu ada nutrisi tadi O2 atau oksigen meningkatkan melalui darah masuk ke mitokondria menggunakan oksigen menghasilkan ATP terus-menerus. Ciri-ciri utamanya itu menggunakan oksigen aerobik dan lain-lain. Kayak ini. Dominan saat lebih 3 menit sistem ini menjadi sistem energi. Oke. Contoh aktivitasnya itu jogging hingga lama kayak 30 sampai 120 menit. Lari 5 km 20 sampai 40 maraton 2 sampai 6 jam, bersepeda 1 sampai 6 jam, berenang jauh hingga 1 4 jam. Hiking 2 sampai 8 jam. Ini perbandingan dari tiga sistem yang tadi selalu dibahas. Perbedaannya dari 10 detik ke 3 menit hingga berjam-jam. Ketentuan sistem aerobiknya, ke nutrisi aerobik, itu cocok untuk atlet, selalu cocok untuk atlet. Yang kesembilan atau yang terakhir, apa itu sistem aerob? Sistem aerob adalah sistem energi yang menggunakan oksigen untuk menghasilkan ATP dalam jumlah besar secara efisien. Sistem ini bekerja dalam aktivitas intensitas rendah hingga sedang, tetapi durasi lama lebih dari 3 menit. Keunggulan sistem aerob, kapasitas besar, tahan lama, ATP banyak, cocok untuk endurance. Proses sistem aerob itu ada energi, oksigen dihirup melalui paru-paru masuk ke darah, oksigen dibawa ke darah, ke otot yang bekerja. Terjadi di mitokondria, nutrisi plus O2 diproses menghasilkan ATP. ATP digunakan untuk otot untuk berkontraksi. Contoh aktivitas aerob durasi 3 menit, jogging 30 sampai 120 menit, lari 5 km, maraton hingga 26 jam bersepeda. Semuanya.
Nih yang tadi perbandingan sistemnya, manfaat sistem aerob itu meningkatkan daya tahan, endurance dan performa jangka panjang, meningkatkan kapasitas paru-paru dan efisiensi menggunakan oksigen. Tips meningkatkan sistem aerob itu latihan secara bertahap dan berlanjut training. Oke, terima. Oke, cukup sampai sini presentasi saya buat Zaki dengan dari Rekce. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.